Nah, oke guys, kembali lagi bertemu dengan gue Valentino Tirayo. Nah, dan di video kali ini gue akan bagiin ke kalian apa saja sih atau keunggulan-keunggulan daripada OBS 26, fitur-fitur terbaru yang ada dalam OBS 26. Kalau kemarin gue sempat bagiin salah satu fitur terbarunya yaitu OBS Virtual Camera. Nah, ini karena gue coba-coba belajar dan lihat di beberapa channel luar, ternyata OBS 26 ini memiliki beberapa fitur-fitur unggulan. Nah, gue juga sempat otak-atik ya di OBS ini. Ya, fitur-fiturnya keren banget. OBS sudah semakin hari semakin lebih keren. Jadi udah mau dipakai di profesional pun ini udah nggak kalah dengan vMix. Oke, kita akan lihat beberapa fitur terbaru. Yang pertama tentunya adalah fitur OBS Virtual Camera. Gua nggak akan jelasin secara detail tentang OBS Virtual Camera. Nah, yang pasti ini adalah fitur pertama karena ini akan sangat membantu buat kalian yang suka dengan istilahnya, yang suka webinar, yang suka belajar online, yang suka meeting online, ini akan sangat membantu. Nah, oke, yang kedua fitur terbaru pada OBS 26 yaitu hotkey untuk kita screenshot. Jadi kita untuk screenshot layar, kita nggak perlu lagi ribet-ribet buka ini buka itu, tapi kita cuma pencet satu tombol saja melalui OBS ini dan dia akan otomatis ter-screenshot layarnya. Ini adalah hotkey-nya. Jadi contohnya kita buka di sini ya, kita ke file. Untuk membuat hotkey-nya kita ke file, kita ke setting. Nah, di sini ada beberapa pilihan, ada stream, output, audio, video, hotkey, ada advance. Kita ke hotkey-nya. Nah, screenshot output. Kalian bisa taruh screenshot outputnya seperti apa. Kalian bisa taruh contohnya F1, F2 atau F3. Contohnya gua taruh sini 1. Ketika gua pencet 1, dia akan secara otomatis akan ter-screenshot hotkey-nya atau layarnya, karena kita sudah menggunakan hotkey-nya, jadi nggak perlu ribet-ribet lagi, tinggal satu tek dan dia akan otomatis ter-screenshot. Oke, itu dia fitur terbaru yang kedua daripada OBS 26. Nah, fitur terbaru yang ketiga daripada OBS 26 ini yaitu adanya noise suppression. Apa itu noise suppression? Jadi noise suppression itu adalah simpelnya seperti ini, guys. Kita akan mereduce noise di sekeliling kita dengan hanya terfokus kepada apa yang sedang kita pakai. Contohnya kan kayak gini. Gua nggak bisa kasih contoh secara detail. Kalian nanti akan boleh cek video soal noise suppression daripada OBS 26 di beberapa channel yang luar. Kalian pencet aja noise suppression OBS 26. Di situ ada banyak kok. Gua juga udah pernah coba mendengarnya dan gua udah pernah coba sendiri, tentunya menggunakan alat-alat yang lebih proper ya, alat-alat yang lebih proper. Nah, tentang noise suppression ini. Jadi intinya kita akan mereduce noise daripada suara utama kita. Nah, contohnya seperti ini ya, guys. Maksudnya caranya kalau kita masuk ke audio kita, nah di sini kita masuk ke audio. Di sini ada mic atau aux. Ini yang gua pakai ya. Kalau kalian terserah, di situ beda-beda kalau mau pakai audio capture 1 atau 2. Jadi terserah kalian. Kalau gua di mic atau aux, kita ke pengaturan sini dan kita ke filter. Oke. Nah, biasanya gua pakai adalah ketika noise live streaming gua pakai di sini. Spec atau lower CPU usage. Tapi di sini ada yang namanya RA noise high quality. Ini dia. Nah, noise suppression ini berfungsi untuk apa? Ya, tentunya untuk mereduce noise yang ada di sekeliling kita. Apalagi kalau kita pakai mikrofon kondenser yang bertipe cardioid. Wow, itu keren banget, guys. Jadi dia akan lebih terfokus lagi kepada kita. Contohnya kalau kita mau bikin podcast, kita nggak usah pusingin suara-suara motor di luar bolak-balik. Kita nggak usah pusingin suara-suara angin atau apapun, dia akan teredus. Kecuali ya kita menggunakan mikrofon yang istilahnya polar patternnya omnidirectional ya, tangkap semua atas bawah kiri kanan. Tapi kalau kita pakai mikrofon kondenser yang bertipe super cardioid ataupun cardioid, dia akan terfokus kepada apa yang di depannya. Nanti di video berikutnya, mungkin 2 minggu lagi, gua akan review salah satu mikrofon yang sangat keren untuk kita untuk kita melakukan live streaming. Itu nanti akan dikirimin, tapi barangnya masih on the way dari Cina, karena dari pabriknya langsung gua di endorse untuk nge-review mikrofon tersebut. Oke. Nah, fitur terbaru yang keempat atau yang selanjutnya daripada OBS 26 ini yaitu warnanya sudah sRGB. Nah, warnanya sudah sRGB. Kalau sebelumnya warna dari OBS ini dia hanya mampu sampai RGB. Tapi sekarang dia sudah menggunakan fitur sRGB. Nah, kira-kira perbedaan apa sih tentang RGB dan sRGB? Gua kurang paham sedetail mungkin ya soal RGB dan sRGB.
karena gue bukan seorang colorist. Mungkin kalian yang boleh tahu perbedaan antara RGB dan sRGB boleh komen di bawah. Yang pasti perbedaan antara RGB dan sRGB itu lebih baik guys, lebih bagus, karena yang gue tahu ya, dia tuh perkembangannya dari ada RGB, terus sRGB, terus Adobe RGB, terus NTSC, ya kurang lebih itu 4 yang gue tahu. Tapi ini OBS ini udah lebih baik karena dia sudah mensupport sRGB. Caranya seperti apa? Kita masuk ke file, kita ke setting, dan kita ke advance. Nah di sini color space-nya kita ambil yang ini sRGB. Ini udah warna yang wah keren lah pokoknya. Mungkin untuk sebagian orang ini belum terlalu kelihatannya, tapi mungkin para colorist pasti akan lebih suka kalau warnanya sudah sRGB. Oke. Nah kita apply dan kita oke. Itu dia fitur yang keempat ya, kalau nggak salah 4 atau udah berapa, gue lupa juga. Pokoknya itu fitur terbaru daripada OBS 26. Nah fitur terbaru yang selanjutnya daripada OBS 26, yang tentunya fitur ini sangat gue suka karena fitur ini sangat membantu gue untuk melakukan contohnya job-job streaming yang sangat mudah. Artinya pingin simple, pingin lebih efektif lagi, yaitu adanya source toolbar. Apa sih source toolbar? Nah seperti ini, kalian boleh lihat source toolbar ini. Kalau biasanya di OBS 25, OBS sebelumnya dia nggak ada source toolbar seperti ini, properties, filter, dan ya seperti inilah. Nah kalian boleh mengaktifkan source toolbarnya. Kalau kalian pas download nggak ada source toolbarnya, kalian pergi ke sini ke view dan kalian aktifkan ini source toolbar. Oke. Nah di sini kalian bisa ambil langsung filter, langsung pencet aja, bisa atur propertiesnya, nggak perlu lagi masuk ke sini klik kanan properties filter, nggak usah, ini udah ada langsung di sini. Bahkan yang lebih hebat lagi daripada source toolbar ini seperti ini ya. Bentar gua contohin ya, gua bikin aja contoh di sini second ini, gua kasih contoh ya, media source. Gua ambil video ini. Oke. Nah Nah ini dia guys yang buat gue suka daripada source toolbar ini. Ketika gue mau tampilin iklannya, kalau biasanya gue pengalaman streaming kan itu mereka bilang nanti di menit sekian ada iklannya ya, jadi puterin iklannya, mereka kasih file untuk gue tampilin iklannya. Tapi pas udah mau habis iklannya, biasanya kendalanya gue nggak tahu iklannya habis di mana. Tapi dengan adanya source toolbar ini kita akan tahu. Nah seperti ini, kita akan tahu ini dia. Nah kita akan tahu oh iklannya udah mau habis contohnya. Bahkan kita bisa atur, bisa mempercepat atau memperlambat iklannya. Bahkan ketika tiba-tiba di jalan kan, tiba-tiba pause iklannya, kita bisa pause, stop iklannya, stop, reload iklannya, reload lagi, kita restart. Dan ini source toolbar ini sangat membantu guys buat kalian para streamer khususnya yang sering ngerjain job profesional. Karena kan biasanya kalau lagi ngerjain job profesional itu ada beberapa kendala ya guys, ada beberapa kendala yang maksudnya di jam 1:20 ada iklan, ada seperti ini. Nah dengan source toolbar ini akan sangat membantu kalian untuk melakukan streaming dan mendapatkan hasil atau mendapatkan uang daripada kerja kalian, yaitu sebagai seorang streamer. Oke. Jadi kurang lebih sampai di sini video kali ini ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan lain sebagainya. Like jika kalian suka video ini, dislike jika tidak suka, kritik, saran, request, komentar dan sebagainya komen di bawah. Dan jangan lupa follow akun Instagram saya @valentino_tirayo. Dan yang belum subscribe channel ini silahkan juga untuk di subscribe. Jadi mungkin kalian masih ada yang sedikit kebingungan dengan perkataan-perkataan yang gue sampaikan tadi karena keterbatasan sebagai manusia biasa. Kalian boleh coba bertanya saja di kolom komentar ataupun DM juga akun Instagram saya @valentino. Oke. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ada beberapa review barang, nanti juga gue akan bagiin review-review barang yang lain. Gue Valentino Tirayo pamit undur dan jobs. God bless you guys.